Materi kali ini membahas tentang siswa memahami makna iman kepada Allah berdasarkan dalil nakli. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yaitu pertama, siswa mampu mengetahui pengertian iman kepada Allah. Kedua, siswa mampu memahami iman kepada Allah berdasarkan dalil nakli. Yang ketiga, siswa mampu membaca dalil nakli pada Quran Surat Al-Qasas ayat 30, Quran Surat Al-Anbiya ayat 22, dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu asrafil abiyil mursalin sayyidina wa nana Muhammadin amma ba'd. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pada pembelajaran pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang pembelajaran tentang iman kepada Allah melalui dalil nakli. Nah, pasti kalian belum tahu ya apa itu tentang dalil nakli, terus tentang apa itu iman kepada Allah maupun tentang imanah. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang iman terlebih dahulu. Iman berasal dari kata bahasa Arab ya'manu, amanat, dan imanu. Nah, yang berarti keyakinan maupun kepercayaan. Iman berarti adalah suatu kepercayaan maupun keyakinan terhadap sesuatu yang kita ketahui. Nah, secara Islam, iman adalah sesuatu keinginan, kepercayaan maupun keyakinan terhadap apa yang kita ketahui terhadap Islam. Nah, rukun iman adalah pilar-pilar atau pondasi-pondasi keimanan sebagai bentuk umat Islam yang dimiliki oleh setiap individu muslim. Nah, pilar-pilar tersebut terbagi menjadi 6, yang mana disebut dengan 6 rukun iman. 6 rukun iman itu sendiri terbagi, yaitu pertama, rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, penukilan dari hadis-hadis para dalil yang menjelaskan tentang iman akan Bapak bahas. Nah, pada pembahasan ini membahas tentang dalil nakli yang berbahas tentang apa itu iman kepada Allah. Baik, yang pertama ada 3, yaitu pada Quran Surat Al-Qasas ayat 30, terus Quran Surat Al-Anbiya ayat 22, dan yang terakhir Quran Al-A'raf ayat 54. Baik, Bapak akan membacakan dan menjelaskannya. Pertama, Quran Surat Al-Qasas ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ataha nudiya min musati'il wadil aymani fil bu'ati mubarakati minas sajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin, yang artinya, maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun, yang artinya, seandainya pada keduanya, yaitu di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Yang terakhir pada surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughsil laylan nahara yadlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi 'ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin, yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan di bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia diciptakan melalui menciptakan matahari
bulan, bintang untuk tunduk kepada perintahnya. Nah, mengenai penafsirannya akan saya bapak jelaskan sedikit. Mengenai Quran surat Al-Qasas ayat 30, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyerukan kepada Nabi Musa alaihi wasallam ketika berada di tepi kanan sebuah lembah ada pohon. Nah, di situ tempat yang diberkahi oleh Allah, dan Allah memberikan perintah bahwasanya Tuhanmu adalah Allah. Pada Quran surat An-Anbiya ayat 22 menjelaskan penegasan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah di langit maupun di bumi selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada Quran surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sendiri tentang wujudnya dan tentang asmanya maupun sifat-sifatnya. Baik, yang dapat saya Bapak sampaikan, sekarang Bapak akan memerintahkan untuk anak-anak membaca dan memahami dari ketiga Quran surat tersebut, dan nanti Bapak akan menunjuk 3 orang untuk maju. Nah, saya beri waktu 10 menit untuk membaca dan memahaminya. Silahkan. Baik, karena waktunya sudah selesai, saya akan menunjuk saudara Firman, Ridho, dan saudari Putri untuk maju ke depan untuk membaca setiap surat. Pertama, Firman akan membahas tentang surat Al-Qasas, terus Ridho membahas Quran surat Al-Anbiya, terus yang terakhir Putri akan membahas tentang Quran surat Al-A'raf. Silakan untuk maju ke depan. Nah, terima kasih untuk 3 anak yang telah maju untuk mewakili teman-teman dalam pembahasan pemateri iman kepada Allah melalui dalil nakli. Serasa Bapak cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Bila kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wa wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.